Injil itu tadinya wahyu, Taurat itu tadinya wahyu, Zabur itu tadinya wahyu. Tapi ketika kitab suci ini ditinggalkan nabi-nabi itu, ada yang meninggal, ada yang diangkat ke langit seperti Isa. Berpindah tangan kitab suci itu kepada umatnya. Oleh umatnya, Pak, kitab suci itu diobrak-abrik, dirusak, ditambah, dikurangi, sehingga kitab suci itu menyimpang dari kebenaran. Makanya saya dulu masuk Islam. Mereka rata-rata fanatik, kurang pintar, dan selalu menganggap dirinya paling benar. Saya tahu di banyak komunitas Islam di luar negeri masih ada praktek pembunuhan orang yang dianggap murtad dari Islam. Tapi tentu saja praktek semacam itu adalah perilaku barbarik yang hanya dimiliki kaum yang terbelakang. Kita kan di Indonesia dan kita tentu tidak ingin menjadi sama primitifnya dengan mereka. Benar. Sebagaimana Nabi, kawan menjadi musuh semuanya. Orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah, Pak, Islam. Dulu waktu Kristen ada masalah, tidak ada bisa dapat jawaban di kitab sucinya, tidak ada jawaban, kan? Apakah masalahmu melebihi masalah Ayub? Masalah Ayub tidak dapat dibandingkan dengan masalahmu. Tapi coba lihat, dia tetap mengakui bahwa Tuhanlah sumber jawaban-jawabannya. Kenapa? Karena kitab sucinya bukan wahyu. Tadinya wahyu, Injil itu tadinya wahyu, Taurat itu tadinya wahyu, Zabur itu tadinya wahyu. Tapi ketika kitab suci ini ditinggalkan nabi-nabi itu, ada yang meninggal, ada yang diangkat ke langit seperti Isa. Berpindah tangan kitab suci itu kepada umatnya. Oleh umatnya, Pak, kitab suci itu diobrak-abrik. Dapatkah Anda membuktikannya? Dapatkah Anda menunjukkan mana yang asli dan mana yang palsu? Dirusak, ditambah, dikurangi, sehingga kitab suci itu menyimpang dari kebenaran. Makanya saya dulu masuk Islam. Sekalipun Anda berlagak tahu, suka mencari kesalahan, mencari soal dan bersilat lidah, akan tetapi kebenaran akan tetap menjadi kebenaran dan fitnah tetaplah fitnah. Kenapa saya masuk Islam? Karena saya belajar ilmu perbandingan agama. Apa? Oh iya, tadi kan kamu bilang bahwa ada kitab yang benar dan ada kitab yang sudah diobrak-abrik. Yang kami mau tanyakan, yang kitab mana yang Anda bandingkan dengan Al-Quran? Saya ketika baca terjemahan Al-Quran, banyak saya kagum. Kenapa? Karena banyak kemiripan dengan apa yang saya baca di Injil. Hanya saja Al-Quran lebih komplit. Ini adalah salah satu contoh yang membuktikan bahwa perkataan Anda salah, Pak Ustadz. Alkitab memiliki 31.171 ayat, sedangkan Al-Quran hanya memiliki 6.666 ayat. Al-Quran lebih detail. Benar sekali, Pak Ustadz. Bumi diciptakan bukan lonjong tapi datar. Hehehe. Dan ini detil tentang perumpamaan cahaya Allah. Bukankah para astronot telah melawan ayat ini dan membuktikan bahwa ayat ini tidak berfungsi? Apakah ini maksudnya detil? Sehingga tempat matahari terbit dan terbenam ada dua? Jika selama ini para ustadz mempertanyakan kenapa Yesus berdoa, padahal itu adalah ajaran teladannya Yesus. Dan pada waktu itu, Yesus mengambil rupa sebagai seorang manusia.
Tetapi kok ayat ini berkata Tuhan dan para malaikatnya berdoa? Apakah ada Tuhan lain sehingga Tuhan pun berdoa? Al-Quran lebih bermartabat. Apakah membinasakan dan membunuh adalah tindakan bermartabat? Apakah menyetubuhi hamba yang tidak dinikahi adalah tindakan bermartabat? Al-Quran lebih bermoral. Di manakah letak moral dalam ayat? Dapatkah disebut bermoral jika berhubungan seks di luar nikah? Ketimbang kitab suci saya dulu, banyak saya temukan, saya baca di Injil itu ayat-ayat yang tidak bermoral, ayat-ayat yang porno-porno itu banyak. Sudah pernah dengar belum? Sudah pernah dengar belum? Mau dikasih contoh enggak? Mau dikasih contoh? Coba dengarkan. Kira-kira nanti ini ayat wahyu atau karangan manusia. Begini bunyinya. Judulnya Kenikmatan Cinta. Apa? Kenikmatan Cinta. Bunyinya begini. Simak baik-baik. Tapi saya minta tolong yang muda-muda tutup telinganya. Yang boleh dengar yang tua-tua saja. Bunyinya begini. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma, dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur, dan napas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Skotmat. Apakah Pak Ustadz ingin mempermalukan nubuat tentang Nabi Muhammad dalam Kidung Agung? Muslim memaksakan bahwa nubuatan Nabi Muhammad terdapat dalam Kidung Agung 5 ayat 16. Sekalipun penyebutan Muhammadin agak mirip dengan Muhammadin, akan tetapi arti dan maksud ayat itu sesungguhnya bukanlah Muhammad yang dipaksakan oleh kaum muslim. Akan tetapi, jika ayat ini pun dipaksakan untuk Muhammad, maka Pak Ustadz tadi telah menghina Nabi Muhammad. Karena sesungguhnya ayat-ayat yang dibacakan Pak Ustadz tadi adalah kelanjutan dari ayat-ayat yang oleh kaum muslim dinyatakan sebagai nubuat tentang Nabi Muhammad. Wow. Asik nggak? Asik nggak? Asik nggak? Isinya apa tadi? Bicara apa? Bicara buah-buahan, termasuk buah dada. Ketika kita baca Al-Quran dengan baca Injil, itu beda. Jelas sangat berbeda, karena Al-Quran merujuk, menguatkan, dan membenarkan Alkitab. Sedangkan Alkitab tidak pernah menceritakan Al-Quran, bahkan menyinggungnya pun tidak. Kecuali Alkitab pernah menubuatkan bahwa akan ada nabi-nabi palsu dan kitab-kitab palsu. Yesus yang sudah nyata-nyata lahir manusia, punya ibu, memang tidak punya bapak. Gara-gara lahir tidak punya bapak lalu dianggap Tuhan. Aneh. Padahal di Serang banyak juga anak lahir tidak punya bapak. Sepertinya Pak Ustadz berbohong soal perpindahannya ke Islam itu karena perbandingan antara Alkitab dan Al-Quran yang dia pelajari. Karena cerita Isa dalam Al-Quran dan Alkitab sangat berbeda dengan pernyataan Pak Ustadz tentang Isa. Bukti bahwa Yesus itu Tuhan, ia telah dinubuatkan oleh Yesaya sekitar 700 tahun sebelum Masehi.
Dan sungguh kelahiran Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang disebut Yesus itu tidaklah seperti yang digambarkan oleh Pak Ustadz tadi. Dan nubuat kelahiran Yesus sangat jelas, berbeda dengan nubuatan tentang Muhammad yang sangat-sangat dipaksakan. Kan nubuatan Yesaya tentang Yesus itu detil sampai dengan penderitaan dan kematian Yesus. Bahkan penyangkaran Pak Ustadz pun telah dinubuatkan oleh Yesaya dalam Yesaya 53 ayat 1a. Kabar baiknya juga, Yesaya menubuatkan tentang berita penebusan dosa, berita tentang keselamatan. Sekalipun Yesus dihina, Yesus tetaplah Tuhan. Dia mengasihi kita. Dia mengasihi Pak Ustadz. Dan dia mau menjadi juru selamat kita. Dan juru selamat seluruh bangsa. Apa masuk akal ada Tuhan makan bersama dengan hambanya? Tuhan ngerokok bersama dengan hambanya, nongkrong sama-sama dengan hambanya, sembunyi sama-sama dengan hambanya. Masuk akal Tuhan kayak begitu? Tuhan apa itu? Bagi orang durhaka jelas itu tidak masuk akal. Tetapi bagi Tuhan itu sangatlah mungkin. Bukti bahwa Tuhan itu adil. Dia rela menjadi manusia. Dia rela menjadi nabi. Dia rela menjadi rabi. Dia rela menjadi guru. Dan ada sekitar 200 gelar yang disematkan kepada Yesus selama dia menjadi manusia. Supaya apa? Supaya dia dapat merasakan apa yang manusia rasakan. Makanya di Islam Tuhan itu tidak kelihatan, beribawa Tuhan itu, betul? Jadi menurut Pak Ustadz, syarat untuk menjadi Tuhan yang berwibawa adalah Tuhan yang tidak kelihatan. Nah, Pak Ustadz, bagaimana dengan ayat-ayat ini? Bagaimana dengan ayat-ayat yang menyebutkan bahwa Tuhan memiliki tangan, memiliki betis, dan memiliki wajah? Bagaimana Pak Ustadz? Ini masa Tuhan diludahi, disalib. Yang benar aja Tuhan hina banget. Sekalipun hinaan dan fitnah, tetapi sesungguhnya itu karena perbuatan kasihnya kepada kita. Dan bukti bahwa Tuhan menggenapi setiap nubuatannya. Tuhan hina, betul? Di Islam itu Tuhan itu mulia, Nabi Isa itu mulia. Ketika mereka mengatakan Nabi Isa mati, dibunuh, disalib, nebus dosa, dibantah oleh Allah, dibantah Al-Quran. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahu. Nabi Isa itu tidak kamu bunuh, tidak kamu salib. Yang kamu bunuh, kamu salib itu orang lain yang diserupakan wajahnya seperti Yesus. Yesusnya kemana? Diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barrafahullahu ilaih wa kana Allahu azizan hakimah. Ruh dan jasad Yesus dinaikkan ke langit sana, diselamatkan dari pembunuhan orang-orang Yahudi masa itu. Bagaimana dengan ayat Quran yang menyebutkan bahwa Yesus lahir, Yesus mati, dan Yesus bangkit? Jika Pak Ustadz menyangkal ayat-ayat ini, maka Pak Ustadz telah menyangkal Al-Quran. Jika Pak Ustadz membenarkan ayat ini, berarti Pak Ustadz telah membenarkan bahwa Quran ini janggal. Bisakah Tuhan yang Maha Kuasa mengirimkan firman yang bertentangan? Bertentangan dalam hal ini bukanlah soal ajaran, tapi soal kejadian. Jika ayat bertentangan soal makan dan minum, itu mungkin tidak masalah, karena itu bisa jadi dipengaruhi oleh kondisi saat itu.
Tetapi soal kejadian, jika berbeda, itu adalah suatu tanda tanya besar. Begitu Yesus naik ke langit, datang manusia-manusia jahil, melahirkan sebuah ajaran yang menyembah Yesus lewat Paulus, namanya si Paul. Fakta telah membuktikan dari perkataan Pak Ustadz bahwa sesungguhnya Pak Ustadz tidak pernah belajar Alkitab dengan sesungguh-sungguhnya, sebenar-benarnya, sekomplit-komplitnya. Kenapa? Karena jelas-jelas kesimpulan yang Pak Ustadz ambil sangat bertentangan dengan kenyataan yang ada dalam Alkitab. Dapatkah Pak Ustadz mengaku bahwa Islam adalah ajaran buatan Pak Ustadz, sedangkan Islam telah ada sebelum Pak Ustadz memeluk Islam? Lagi-lagi kebohongan Pak Ustadz menjadi bukti bahwa Pak Ustadz hanya mengarang. Makanya di Injil itu Pak, tidak ada ayat satupun yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Kalau ayat itu sebagai pernyataan dari Yesus, itu tidak ada. Ini Pak Ustadz sengaja berbohong atau memang tidak tahu tentang ayat-ayat ini? Dan sekalipun tidak ada ayat ini, bukankah perbuatan dan ajaran Yesus telah membuktikan bahwa Dia Tuhan? Apakah presiden kita harus mengaku presiden supaya ia statusnya presiden? Malah yang ada dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28 dan 29 mengatakan Yesus mengajarkan Tuhan itu satu, Tuhan itu Esa, dan Dia mengajak umatnya untuk menyembah Tuhan yang Esa itu. Ayat ini sungguh jelas dikatakan Yesus pada saat Dia mengajar dalam status sebagai manusia. Dan setelah Yesus naik ke surga, Yesus menjadi satu dengan Roh-Nya. Ia menyatu dengan Bapa-Nya. Bukankah jika presiden muncul di layar televisi, kita sudah dapat berkata bahwa kita telah melihat presiden, walaupun notabene-nya hanya citranya, hanya gambarnya, tetapi kita sudah dapat melihat wujud dan rupanya. Lalu bagaimana dengan ayat Al-Quran ini? Apakah benar Allah memiliki anak? Dan semua ayat-ayat yang mempertuhankan Yesus di Injil ditemukan di mana? Di surat-surat firman Paulus, seperti dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 11, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 mengatakan Yesus Kristus itu adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Lagi dan lagi, bohong lagi, bohong lagi. Apakah hobi Pak Ustadz? Saya pergi ke Bethlehem, tempat kelahiran Yesus. Saya naik ke Bukit Golgata. Saya tanya orang-orang Arab Kristen di sana, benar enggak dulu Yesus disalib di sini? Dia bilang, enggak terlalu meyakinkan. Dengan ciri khas Pak Ustadz yang suka berbohong, dapatkah pernyataan yang Pak Ustadz sampaikan tadi itu dipercaya? Dapatkah kita mempercayai Pak Ustadz lebih daripada sejarah-sejarah yang sudah ada? Apakah Pak Ustadz seorang arkeolog dan seorang sejarawan? Italia itu berpenduduk 61 juta. Saya tanya orang-orang Italia di sana, sekarang agama mereka apa? 90% lebih orang Italia yang tadinya penganut agama Katolik sekarang menjadi agnostik dan menjadi ateis, murtad dari agama Katolik.
Apa maksudnya? Di Eropa ada Islam, tapi tidak ada orang Islam. Di Timur Tengah banyak orang Islam, tapi tidak kelihatan Islamnya. Maksudnya, yang praktik konsep Islam ini, yang mengamalkan nilai-nilai Islam ini adalah orang-orang Barat. Kita orang Islam hanya praktek ritual-ritual Islam saja. Kita orang Islam hanya praktek ritual-ritual Islam saja. Kita orang Islam hanya praktek ritual-ritual Islam saja. Betul? 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 Banyak orang Islam marah ketika mendengar ada Muslim pindah ke agama lain. Kemarahan itu sama sekali nggak bisa diterima. Saya justru percaya apa yang terjadi ini akan mendorong lebih banyak kalangan terdidik mencemooh dan meninggalkan Islam, atau bahkan meninggalkan agama secara keseluruhan. Islam dan agama tidak akan dilihat lagi sebagai ajaran yang membawa nikmat dan kedamaian.